Assalamualaikum Bu Sum. Waalaikumsalam Bu Devi. Apa kabar Bu Devi? Alhamdulillah. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Baik ya. Jadi pada hari ini kami akan melaksanakan sesi wawancara dengan tujuan untuk membicarakan mengenai pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Oh iya Bu. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah memberikan waktunya. Sama-sama. Kita langsung ya Bu ya. Boleh. Ya. Jadi selama ini Bu, selama Ibu memimpin ya, mungkin dan sering pasti Ibu ya menghadapi kasus-kasus atau masalah yang harus Ibu hadapi. Saya penasaran bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Ya. Terima kasih Bu Devi pertanyaannya. Kalau saya bisa saya jawab. Kalau nggak bisa ya inilah apa adanya jawaban saya. Silakan, Terus terang Bu Devi, saya apa adanya saja. Saya itu tidak pernah namanya mengidentifikasi masalah. Kalau ada masalah datang ya kita atasi bareng-bareng gimana gitu kan. Kalau saya itu kalau ada masalah ya kita pelajari dulu masalah itu. Kita cari fakta-faktanya. Dari fakta-fakta itu kita simpulkan. Nah, kesimpulan itulah kesimpulan yang kita ambil itu bisa untuk langkah tindak lanjut untuk mengambil keputusan. Agar keputusan itu tidak salah-salah lagi dia, ya supaya tepat gitu. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama memang ada kasus-kasus di mana dipertentangkan antara kepentingan yang benar dan yang benar, Ibu. Boleh Ibu mungkin ceritakan kasusnya seperti apa? Ya yang baru-baru ini terjadi ya, kasus-kasus ini tentang anak, tentang siswa ya. Siswa ini ada yang wali kelasnya ngadu dengan saya, katanya sudah setengah tahun tidak masuk. Tapi ya gurunya tuh katanya sudah aku tanyai kenapa sampai setengah tahun nggak masuk, apakah kamu nggak konfirmasi dengan orang tuanya. Saya selalu konfirmasi, tapi tetap tidak masuk. Nah mungkin masalah apa, kalau anak ini memang malas sampai setengah tahun nggak masuk ya kita nggak bisa lah Bu Devi. Kalau untuk dinaikkan tidak bisa, kita harus ikut peraturan. Kalau misalnya kita itu anaknya tidak masuk sudah setengah tahun kita tetap naikkan, yaitu apalah nilai sekolahan kita nanti kan akan mempengaruhi yang lain. Jadi anak-anak itu kiat-kiat belajarnya kurang. Ngapo itu aja nggak masuk bisa naik sekolah naik ngapain. Jadi akhirnya anak-anak itu akan males. Jadi kalau memang terjadi seperti itu ya saya ambil keputusan tidak usah dinaikkan ya harus ikuti peraturan supaya tidak mengembang kemana-mana. Nah tapi lain halnya kalau anak itu misalnya tidak masuk sekolah karena sakit atau karena alasan lain. Mungkin anak-anak ini ada yang mungkin repot di rumah karena orang tuanya ngapain misalnya ngasuh adiknya nggak harus ini misalnya saking nggak bisa ditinggalkan, itu ya kita harus toleransi ya. Kita toleransi karena kita harus memikirkan sih kepentingan wali murid itu seperti apa, kita pikirkan. Jangan semuanya bagi yang tidak masuk ini tidak naik, tidak. Kita pilah-pilah gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi memang ada beberapa langkah-langkah pasti Bu ya yang diambil ya. Bagaimana Bu langkah-langkahnya Bu? Ya langkah-langkah yang gimana maksudnya? Langkah-langkah yang Ibu ambil biasanya dalam mengambil keputusan. Kalau saya itu kita cari faktanya dulu. Fakta-faktanya dulu kita cari. Terus ya tadi kalau sudah fakta-faktanya sudah valid, kita kan bisa menyimpulkan Bu Devi. Kita bisa menyimpulkan. Nah itulah kita musyawarahkan bersama. Kita baru bisa dari fakta-fakta ini begini ini harus gimana. Itu pun saya nggak bisa memutuskan sendiri. Saya tanya sama kawan-kawan. Nah ini faktanya seperti ini. Sebaiknya gimana Bapak Ibu? Ada masukan nggak dari guru-guru? Ada yang menyampaikan ini, mana yang lebih bagus itu yang saya pilih. Jadi keputusan gitu. Jadi memang Ibu pertama tuh kalau misalnya ada kasus, kita lihat dulu fakta-faktanya seperti apa Ibu ya. Ibu kumpulkan data-datanya yang valid, baru kemudian dimusyawarahkan seperti itu. Nah selama ini ada nggak Bu tantangan
dalam mengambil keputusan? Ya terus terang ya, awal-awalnya Bu, kita awal-awalnya jadi kepala sekolah mesti ya namanya, padahal saya guru sini lah, guru sini lah saya nih. Makanya mengangkat ini juga guru-guru inilah sebenarnya. Tapi masih lah ada canggung karena saya belum pernah jadi pemimpin kan, tiba-tiba saya jadi pemimpin. Terus yang jelas banyaklah guru-guru senior, guru senior kami, karena adalah rasa kecanggungan. Kayak saya kan umur saya masih ada di bawah beliau kan, jadi rasa hormat saya tetap, saya walaupun saya kepala sekolah saya tetap hormat karena umur dia, saya nggak bisa melangkahi umur dia, jadi saya tetap hormat dengan dia. Tapi kalau ada misalnya guru-guru yang aneh, yang aneh kayak yang tidak pro, nah itu jadi beban saya juga. Jadi beban saya itu kan suatu ini problema bagi saya kan. Terus saya ambil langkah ya, gimana lah, saya harus gimana. Jadi saya ya pertama hati saya tekan, saya sabar. Yang jelas orang-orang yang kurang pro dengan saya dekati. Justru akan saya dekati, saya sering komunikasi. Akhirnya luluh hatinya kan. Benar. Luluh, jadi pro dengan saya. Intinya Bu Devi, kalau kita di suatu tempat dimanapun, kalau kita sudah pro dengan yang lingkungannya, kita enak. Ngomongnya kita enak, didengarkan gitu. Jadi siang malam kadang saya mikir, saya harus gimana ya gitu. Itu saya canggung rasanya canggung, gitu ya. Itu. Ya, jadi dilema juga untuk Ibu. Ya, jelas itu dilema. Jadi ya satu-satunya cara ya saya selalu komunikasi dengan dia, atau pertama dia dikasih tugas yang ini, otomatis kan dia akan sering komunikasi dengan saya, akhirnya tahu saya itu seperti apa. Terus akhirnya saling memahami satu sama lain, akhirnya timbullah saling menghargai, saling menghormati. Yalah, seperti inilah jadinya. Kalau misalkan dalam menyelesaikan kasus, apa Ibu pernah menjadwalkan atau mungkin ada waktu-waktu tertentu gitu untuk mengambil keputusan? Nah, kalau seperti itu tuh kayaknya saya nggak pernah menjadwalkan sih. Nggak punya jadwal saya tuh. Nggak punya jadwal. Kalau memang misalnya ada masalah yang harus meminta segera keputusan, ya kita tetap konsultasi, koordinasi dulu dengan guru. Koordinasi dengan guru. Saya nggak pernah namanya suatu masalah saya atasi sendiri, saya nggak mau. Karena jangan sampai ya, itu kan salah menyalahkan. Itu kan keputusan kepala sekolah. Aku tidak tahu, saya nggak mau itu. Jadi ya harus antara guru dengan saya itu tahu keputusan apa yang akan saya ambil gitu. Jadi ada koordinasi dengan guru, atau bila mana perlu dengan wali murid kalau memang itu masalahnya dengan wali murid. Kurang-kurang dengan komite, dengan Pak RT, Pak RW. Kan alhamdulillah saya akrab dengan Pak RT, Pak RW itu saya akrab. Jadi selama ini adakah seseorang yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan terkait kasus dilema etika ini? Yang jelas pasti ada, Bu. Karena Yola tadi kami sudah pro kan dengan guru-guru, dengan orang, bahkan dengan wali murid sudah pro. Jadi yang bisa membantu saya itu pertama adalah teman. Nah, teman-teman, ya guru-guru itu membantu saya. Tapi alhamdulillah sih guru-guru atau wali murid itu mendukung. Jadi enak, Bu. Jadi untuk mengambil keputusan tuh enak. Juga guru-guru juga merasa bahwa saya seorang bukan kepala sekolah, memang saya meminta jangan saya itu jadi kayak ada gap tuh di pimpinan, ini guru, ini enggak. Saya juga enggak merasa dia tuh anak buah saya tuh merasa dia adalah rekan kerja saya. Jadi jalannya sejajar gitu. Jadi enak, saling membantu. Itulah saya rasa. Nah, yang terakhir Ibu, kalau boleh tahu pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Iya Bu Devi, selama ini saya menjadi kepala sekolah, memang itu cita-cita saya dulu juga ya. Tidak hanya di sekolahan, dimanapun, baik di rumah atau dimanapun, kalau saya menemui masalah itu tuh selalu
bermusyawarah, itu yang Selalu utama. bermusyawarah. Apalagi di sekolahan ini menyangkut orang banyak. Hmm. Nah, menyangkut hajat orang banyak. Jadi semuanya adalah lewat musyawarah, ambil mufakat ya. Mufakat yang dimufakati itulah yang kita jalankan. Itu tidak lepas dari musyawarah, Bu. Ya, baik Ibu. Yang jelas ya kalau ada apa-apa kita prioritaskan yang terpenting. Mana yang terpenting kita prioritaskan dulu. Ya. Gitu. Alhamdulillah seluruh pertanyaan yang kita lakukan sekarang ini sudah ditanyakan ya Bu ya. Alhamdulillah jawabannya juga luar biasa. Alhamdulillah. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran juga bagi saya ketika saya nanti harus misalkan berada di posisi sebagai seorang pemimpin. Iya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sama-sama Bu Devi. Mudah-mudahan bisa berkah ke depan. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Oke. Ya, Semangat Bu Devi ya. Oh, ya, Ibu. Ya, makasih banyak. Oke. Ya, baiklah itu tadi wawancara saya dengan Ibu Sumina SPD selaku Kepala Sekolah SDN 55 Ampu. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, baik. Ya, alhamdulillah. Jadi ceritanya hari ini kami ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah. Ya. Nah, salah satunya Ibu kami minta untuk sebagai narasumber dalam materi pengambilan keputusan untuk berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ini Bu ya, Ibu Enda karena sudah diberikan kesempatan untuk mewawancarai Ibu. Baik, kita mulai Bu ya. Untuk yang pertama nih Bu, Ibu sebagai seorang kepala sekolah di SD 51 ini pasti pernah dan mungkin sering ya menemui kasus-kasus yang membuat Ibu harus memilih di antara satu. Karena kita mengenal ada dilema etika Ibu. Dilema etika ini antara kepentingan yang benar dengan yang benar. Mungkin banyak seperti itu ya Bu ya. Dan juga ada salah satunya itu bujukan moral. Nah, kalau ini bujukan moral biasanya itu antara kepentingan benar dan salah. Nah, adakah mungkin selama ini boleh Ibu ceritakan kasus apa yang pernah membuat Ibu berada di antara kepentingan itu? Yang benar apa yang dikatakan oleh Ibu Devi ya, namanya kasus itu ya pasti ada ya kita alami atau kita temukan, yang mana mungkin benar kata Ibu Devi tadi, yang dihadapkan dengan misalnya dilema etika tadi kan, benar dengan benar tadi kan. Nah mungkin di situ kita yang agak sulit kan menentukan, ya mungkin ada juga terjadi antara dengan guru kan. Mungkin di satu sisi untuk kepentingan kedinasan mungkin di satu sisi benar, cuman mungkin di ininya di individu atau pribadinya juga ada juga mungkin kalau dinilai itu juga mungkin benar. Ya, jadi pada saat itu kita memang mengalami suatu kesulitan untuk memutuskan kan. Jadi dilema bagi kita kan. Ya seperti itu. Mungkin kalau seperti misalnya terjadi antara ya kepentingan dinas dengan kepentingan pribadi guru, di satu sisi ya kita harus ya bijak untuk menyikapi mungkin kan. Tapi di satu sisi ya kepentingan dinas tidak bisa kita bekalaikan juga. Seperti itu. Itu ya Bu ya. Iya. Saya jadi penasaran Ibu kalau misalnya kalau boleh Ibu berkenan gitu bercerita kasus apa yang sampai sekarang mungkin masih teringat sama Ibu gitu kan, dan itu menimbulkan dilema tadi bagi Ibu. Itu boleh misalnya apa harus dengan siswa ataukah dengan guru? Terserah Ibu. boleh, Mana yang ya. Ibu ini? Ya terutama kalau misalnya dengan guru itu kan misalnya kepentingan pribadi mereka, misalnya di satu sisi dia harus menghadiri mungkin anaknya wisuda, mungkin tepatnya kan oleh karena jaraknya jauh, jadi mungkin dalam waktu 3 hari itu belum bisa untuk melaksanakan tugas. Iya.
Jadi kita dilema juga memang yang seperti Iya, itu iya. kan. Di satu sisi mungkin kita tidak bisa memberikan izin terlalu lama, tapi di satu sisi kepentingan guru kita itu tidak bisa kita elakkan. Iya. Ya seperti itu. Jadi ya bisa-bisa kita lah untuk mengambil kebijakan seperti itu. Dilema ya Bu ya. Iya. Jadi Bu, biasanya kalau misalkan Ibu menghadapi kasus seperti ini ya, apa langkah-langkah yang biasanya Ibu langsung lakukan? Ya pasti kita kan meminta minta ini dulu ya, informasi dulu, atau minta apa sih kepentingannya yang sangat mendesak seperti itu kan. Iya, iya. Ya dari situ baru kita bisa misalnya memilah atau kita bisa menentukan kan, mengambil sikap sebaiknya seperti apa, seperti itu. Iya, iya. Benar ya Bu ya. Kita bisa misalnya menimbang yang sangat membutuhkan seperti apa. Seperti itu. Luar biasa ya Bu. Sulit ya Bu ya kalau harus Ya, sulit. berhadapan. Tapi mau kasus. tidak mau kan. Iya. Nah, Iya, mau tidak mau Ibu harus mengambil keputusan ya Iya. Bu ya. Iya. itu tadi solusinya. Keputusannya mungkin seperti itu. Iya, berarti Ibu selama ini banyak sekali tantangannya Bu ya. Iya. Kira-kira apa Bu tantangannya Bu kalau misalnya saat Ibu mengambil keputusan? Ya tantangannya ya kepentingan kedinasan kita tadi kan, ya pastinya seperti itu kan, karena kita untuk meninggalkan tempat itu kan ya tidak bisa dalam jangka waktu yang lama. Iya. Ya tantangannya seperti itu, tapi di satu sisi tadi ya mau tidak mau kita harus pikirkan juga kan. Iya. Iya, Bu. Ini Bu, kasus-kasus yang sudah Ibu sampaikan tadi gitu kan Bu ya, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu ketika menyelesaikannya? Boleh Ibu bercerita sedikit? Itu untuk menyelesaikan suatu kasus atau masalah itu tergantung situasi. Ya tidak mesti harus terjadwal ataukah harus ada waktunya, sesuai dengan kebutuhan misalnya kan. Jadi kalau memang sifatnya misalnya sangat penting atau mendesak, mungkin pada saat itu juga kita harus mengambil keputusan. Tapi kalau misalnya sifatnya tidak terlalu mendesak, mungkin kita ya cari dulu solusi yang terbaiknya seperti apa, baru nanti kita bisa memutuskan kan, dia mengumpulkan informasi, mengumpulkan istilahnya itu untuk tahu dulu kasusnya atau masalahnya seperti itu. Jadi memang ini ya Bu ya, tergantung masalahnya ya Bu. Iya, tergantung masalah. Lalu sampai saat ini Bu ya, Iya. pasti kan setiap mengambil keputusan ada saja seseorang atau siapa yang bisa membantu Ibu seperti itu ya. Itu. Bisa Iya. cerita Bu bagaimana? Ya itu jelas, untuk mengambil suatu keputusan itu tidak bisa kita putuskan sepihak kan. Jelas ada orang-orang yang sangat mendukung atau membantu kita kan. Mungkin dari potensi guru di tempat kita bekerja, kita minta saran atau masukan atau pendapat dan yang pasti itu guru sangat mendukung ya, sangat ya, artinya sangat membantu kita dalam mengambil suatu keputusan ya. Atau mungkin kita bisa sharing sesama teman sejawat mungkin ya. Jadi artinya di sini guru itu sangat mendukung untuk mengambil suatu keputusan. Jadi sangat penting sekali Bu ya. Iya. Menggunakan guru. Iya. Dan sejawat. Iya. Dari semua yang sudah kita obrolkan ya Bu, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu petik saat mengambil keputusan selama ini? Iya. Yalah, namanya kita bekerja ataupun dimanapun kita berada itu pasti ada masalah atau ada kasus kan. Kalau namanya kita tidak ada kasus, tidak ada tantangan. Ya, benar. Ya, jadi dari kasus-kasus itu mungkin yang membawa kita, oh ya pengalaman kita seperti ini, kalau ketemu ini seperti ini kan. Tentunya kita, hal yang dapat kita petik dari masalah-masalah atau kasus-kasus yang kita temui, itu yang pasti kita bermanfaat bagi sekolah dan tetap menjaga nama baik sekolah. Ya, artinya keputusan itu tidak ada yang merugikan salah satu pihak. Nah, seperti itu artinya ya tetaplah kita, keputusan itu bermanfaat bagi sekolah, kemudian tetap menjaga nama baik sekolah.
luar biasa ya Bu ya. Jadi bagaimana Ibu mengambil keputusan itu tetap harus menomorsatukan sekolah ya. Iya, tetap. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya Ibu ya. Ya. Sepertinya cukup sekian wawancara kita hari ini. Semoga apa yang bisa kita lakukan hari ini memberikan banyak sekali pembelajaran untuk saya Bu Iya. ke depannya. Iya. Semoga sukses Ibu untuk Ibu dan juga sekolah SD 51 ini. Iya. Iya. Baik, itu saja percakapan kita untuk hari ini. Wawancara saya kepada Ibu Enda selaku Kepala Sekolah dari SD 51 Oku. Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Sama-sama kita. Sebelumnya saya berterima kasih sekali sama Ibu. Mohon maaf juga sudah mengganggu waktunya. Ya. Alhamdulillah hari ini. Jadi kegiatan kita ini melakukan wawancara Ibu ya. Jadi saya akan mewawancarai Ibu mengenai bagaimana cara seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Oh, Iya. terima kasih ya pertanyaannya. Salam kenal juga. Oh Kita iya, baru ketemu salam kenal. juga. Iya Ibu, salam kenal kembali. Kalau untuk ngambil keputusan kita lihat dari beberapa kasus. Kita lihat dari segi apa-apa yang kita tuh menurut kita perlu dibahas ya, perlu diinikan, tapi kita kasih masukan dulu dari dewan guru dan lain-lain, musyawarah. Nah itu kita ambil segi positifnya apa, kekurangannya apa, timbul masalah itu dari apa. Nah, kita lihat dari situ. Oh, iya. Kalau boleh tahu Bu, selama Ibu jadi pemimpin ini pasti banyak Ibu ya kasus-kasus yang sudah Ibu hadapi gitu. Apa yang sampai saat ini mungkin Ibu teringat dan bisa dibagikan kepada saya? Kasus apa Ibu yang kira-kira memang merupakan dilema gitu bagi Ibu, antara yang satu memang benar kepentingan, yang satu juga benar gitu, dan di situ Ibu merasa dilema. Boleh Ibu ceritakan? Sebenarnya banyak ya Mbak kasusnya Mbak ya. Mbak nih manggilnya kita nih. Iya, nggak apa-apa. Banyak kasus ya, walaupun ini kondisi kita memang seperti ini, tapi yang kita angkat lebih ke masalah dana bantuan seperti PIP itu. Nah biasanya itu dana itu disalahgunakan, tidak sesuai dengan anjuran apa penggunaan dana PIP itu yang kita angkat. Nah kalau ini biasanya kan sama-sama penting sih. Kalau untuk kebutuhan pokok misal dibelikan beras dan lain-lain itu sama penting kan. Nah sedangkan untuk anak misalnya buku udah ada, terus ya alat-alat tulis sekolah nggak punya, apa baju sekolah udah buruk misalnya, sama-sama itu kan. Nah kepentingan itulah yang kita kasihan sebenarnya, nggak cukup, tapi kadang disalahgunakan dari situ. Nah kira-kira itulah contohnya. Itu sama pentingnya ya sebenarnya tuh. Iya. Jadi kalau misalkan pada saat Ibu menghadapi masalah seperti itu ya, gitu, bagaimana cara Ibu mengambil keputusan gitu, terutama memang yang kasus-kasus yang Ibu sebutkan tadi. Kalau untuk yang ini kan biasanya wali muridnya kita panggil, kita musyawarah dengan dewan guru, semua kasih masukan. Intinya ya sebisa mungkin dana tersebut dimanfaatkan sesuai anjuran. Jangan sampai dibuat untuk membeli sesuatu yang bukan yang dimaksud kan. Nah benar kita ya sama nak makan kita kan, benar itu, tapi kan lebih fokus ke si anak tadi. Kan bantuan itu fokus untuk bantuan siswa, bukan bantuan orang tua. Nah, itu musyawarah benar Ibu ya. Jadi untuk kepentingan siswa ya Bu. Iya. Nah biasanya ada nggak Bu langkah-langkah yang biasanya Bu lakukan ya ketika memang harus mengambil keputusan yang tadi? Ya seperti tadi, wali muridnya kan, wali orang tua tadi kita panggil, kita kasih pemahaman, sama dirapatkan juga dengan guru-guru, dengan guru biar tahu ya, ada saksi juga kan. Nah diomongin lambat-lambat kan, kasih pemahaman biar nggak salah paham, terus bisa manfaatkan itu dengan baik. Tuh. Jadi melalui rapat dulu ya Bu ya biasanya. Biasanya Bu kalau misalkan dalam mengambil keputusan ini pasti berat ya bagi Ibu ya. Tantangan apa yang Ibu rasakan? Ini
biasanya yang terjadi itu apa ya, orang tua murid ini kan pendidikannya kurang. Jadi ngasih masukan, kasih pemahaman tuh harus teliti, yang telaten, sabar lah intinya, Iya. biar nggak salah paham. Itu kesulitannya. Iya. Dalam menyampaikan itu ya Bu ya, Iya, berkomunikasi iya, dengan orang tingkat tua. pendidikan Iya. orang tua itu yang beda kan sama kita gitu loh. Jadi kan galak apa salah paham nanti kalau nggak Kalau nggak pas lambat-lambat, gitu ya, Bu, nggak ya. pas gitu tuh. Nah itu kira-kira. Iya benar Bu ya. Nah kalau misalkan untuk jadwal sendiri nih Bu, ada nggak Ibu tuh misalkan harus nih ada waktu tertentu saya menyelesaikannya, atau Ibu misalkan cukup menyelesaikan tuh di saat di tempat misalkan di saat itu juga gitu? Itu tergantung kasusnya ya. Oh iya. Kalau misalnya kasusnya panjang atau agak rumit mungkin terjadwal kan. Nah tapi kalau seandainya kasus kayak tadi kan bisa langsung dipanggil, sehari itu bisa clear kan, bisa dilaksanakan kayak gitu. Tergantung masalahnya. Tergantung masalahnya ya Bu. Iya. Luar biasa ya Bu ya. Nah, lumayan. Lumayan rumit. Artinya banyak faktor atau mungkin banyak orang yang selama mengambil keputusan tuh pasti berdampak sama Ibu ya, pasti berpengaruh, atau mungkin dia itu sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, menurut Ibu siapa? Adakah Dewan guru. Dewan guru ya Ya, Bu ya? bisa jadi dari komite, tergantung masalahnya itu tadi. Ya, biasanya kan masyarakat juga penting. Nah, penyambung lidah dari komite ke guru, dewan guru kita bahas bersama-sama.